di sini. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya adalah Pandi Flav, tapi biasa dipanggil Fla, dan teman saya gimana? Carolina Peryesin, biasanya dipanggil KON Ako. Dan ini namanya Domces. Iya, nama saya Domina Martiana Meleni, biasa dipanggil Ana. Domces. Biasa dipanggil Ana. Jadi teman-teman saya ini berasal dari NTT Maluku. Kupang. Yang ini NTT Kupang dan ini Maluku. Somlaki. Maluku Somlaki Somlaki. mana? Jadi kalau misalnya ada orang Somlaki, hai orang Somlaki, hai orang Kupang. Kita akan menjelaskan tentang beberapa alasan kenapa kita semua ini memilih menjadi seorang perawat. Tapi sekarang ini kita masih menjadi mahasiswa keperawatan. Jadi kami akan menjelaskan ke kalian kenapa atau beberapa alasan kenapa kami memilih menjadi seorang perawat. Ya, tapi sekarang kan kita masih mahasiswa keperawatan. Jadi belum menjadi perawat, tapi kita akan menjelaskan alasannya kenapa memilih menjadi perawat. Oke? Tapi teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Oke? Kenapa kita memilih jurusan keperawatan? Kalau dari saya sendiri, yang pertama itu adalah memang memilih menjadi seorang perawat ini kan dari niat dari hati, yang memang itu bukan tuntutan keluarga ataupun tuntutan teman, tapi itu memang benar-benar cita-cita dari kecil itu adalah menjadi seorang perawat. Kemudian motivasi saya menjadi seorang perawat itu adalah dimana di situ saya berpikir bahwa ketika saya menjadi seorang perawat, saya mungkin bisa menemukan banyak orang atau berinteraksi dengan banyak orang. Apalagi menjadi seorang perawat itu kan berarti kerja di rumah sakit ya, kerja di rumah sakit, di puskesmas atau dimanapun itu, di instansi manapun itu kita bisa bekerja. Perawat itu punya peluang besar, kita mau kerja di mana itu punya peluang besar, entah kita menjadi tenaga pengajar ataupun kita buka praktek mandiri dan lain sebagainya, itu perawat itu punya peluang yang sangat besar. Itu jadi buat kalian tidak boleh takut menjadi seorang pekerjaan yang sangat mulia, karena kita bisa bertemu dengan banyak orang. Di situ juga kita akan bisa pintar berkomunikasi, belajar berkomunikasi itu penting. Dari saya sih, awalnya itu kan sebenarnya cita-citanya bukan jadi perawat, tapi karena waktu tamat SMA terus saya tuh langsung diminta ibu saya gitu, mama. Nah waktu itu kan sebenarnya ini pas lulus langsung kemarin kan ada teman juga yang mau kesini, langsung dibilang aja ayo ngikut teman gitu kuliah jurusan keperawatan, ngambil keperawatan. Jadi gitu langsung jadi aku tuh langsung nggak kepikir gitu, langsung aja mau aja gitu karena diminta kan, dibilang kan, tapi nggak dipaksa juga, dibilang aja gitu ayo ngikut teman kalian ke Jogja gitu kuliah. Langsung aku mau aja gitu kan, bener Jogja ya aku mau. Pas kesini terus aku tiap hari kan ketemu teman-teman, terus belajarnya juga tentang perawat. Nah dari situ tuh aku tuh merasa kayak udah kebiasaan, udah senang gitu lah, udah suka dengan jurusannya, karena kan di situ banyak sekali ya perawat tuh mengajarkan bagaimana caring, kita peduli kayak orang lain. Nah kayak gitu tuh buat saya tuh jadi tertarik gitu, kayak bukan cuma kita aja yang peduli tentang diri kita, tapi kita tuh mempedulikan tentang kesehatan orang lain. Dia datang pertama kali itu ke Jogja itu sebenarnya dia menjadi seorang perawat itu bukan karena dia mau, tapi karena dia ikut orang tua. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika dia masuk dalam dunia keperawatan, kemudian berbaur dengan teman, kemudian bertemu dengan teman dari suku yang berbeda, dari asal yang berbeda gitu kan. Jadi ketemu dan teman-teman, disitulah akan muncul. Jadi pada awalnya mungkin saudari Kona sempat berpikir ya, apakah saya bisa melanjutkan profesi keperawatan ini gitu kan, pada awalnya begitu. Apalagi ini kan paksaan dari orang tua yang juga sih diminta aja. Iya, diminta dari orang tua kan, Jadi pada dasarnya kan kok saudari Kona berpikir bahwa apakah saya bisa melewati itu semua, tapi pada kenyataannya bahwa saudari Kona kan sudah sampai di titik ini ya, maksudnya dia sudah melewati banyak fase gitu. Jadi ketika kita itu, meskipun itu bukan niat dari kita juga untuk menjadi seorang perawat, tapi ketika kita menekuninya, kita pasti akan mencintai profesi itu. Kalau dari saya sendiri, untuk kuliah keperawatan itu memang dari diri sendiri. Tapi dulu tuh masuk semester 1 tuh sempat menyesal juga sih, kenapa harus
kuliah keperawatan gitu, karena semua orang tuh bilang perawat tuh sudah banyak. Dan waktu itu juga memang pertama itu maunya kuliah ambil S1 karena pengennya kuliah itu lama. Terus waktu itu juga sempat rasa kenapa kuliah juga harus selama ini gitu kan. Terus waktu itu ada curhat dengan teman asrama, bilang kalau mau transfer ke bidan masih bisa, tapi ya saya pikir ya mendingan perawat supaya kan langsung nurse. Iya. Terus waktu itu juga belum maunya kayak bagaimana ya, belum sempat untuk menerima, tapi seiring berjalannya waktu ternyata perawat itu menarik, ternyata perawat itu suatu pekerjaan yang diberikan itu secara mulia. Jadi kita bisa belajar untuk care terhadap orang lain, kita bisa belajar dari orang lain juga bagaimana kita merawat orang secara ya berhati-hati dan memberikan sesuatu itu secara tulus kepada orang lain gitu. Jadi kalau menurut saya perawat itu ya mantap. Jadi itu tadi dari saudari anak, kenapa dia memilih menjadi seorang perawat. Jadi kita menjadi seorang perawat itu banyak kelebihannya. Kalau misalnya kita menjadi seorang perawat, kita bukan hanya merawat kita sendiri, bukan hanya kita bisa menjadi perawat keluarga. Ya kan, ada yang punya motivasi yang dia itu mau menjadi seorang perawat karena apa? Karena dia mau merawat orang tuanya, mau merawat bapak ibunya, mau merawat adik kakaknya, ataupun pacarnya juga bisa, ya kan? Jadi itu menjadi seorang perawat Lebih itu, bagus merawat mantan. iya, merawat mantan juga, iya itu juga bisa. Jadi menjadi perawat itu adalah sesuatu yang memang ya banyak orang yang tidak tertarik dengan perawat karena memang ya banyak pilihan kan, tentunya pilihan yang berbeda-beda kan, tidak harus kita juga tidak, pilihan itu adalah tergantung dari diri kita masing-masing. Ketika kita masih punya niat untuk berjuang maju, kita punya tekad untuk saya harus bisa masuk ke perawatan gitu kan, jangan pernah takut. Jadi banyak orang berpikir bahwa menjadi seorang perawat itu sepertinya susah gitu kan, takut takut dengan takut suntik, takut darah dan hal sebagainya. Itu sebenarnya Iya, kalau udah jalanin kan biasa aja, udah kalau, biasa. iya. Terus udah mencintai gitu profesinya. Mencintai ya. Kalau misalnya kita maksudnya kayak nikmati saja lah proses itu gitu kan. Jadi misalnya contohnya nih, misalnya yang kan banyak teman kita tuh yang pada awalnya kan dulu kita sering pernah maksudnya sering bercerita gitu kan, katanya saya ini masuk perawat, saya takut darah, saya takut ini gitu kan. Tapi ketika PKL namanya kita tuh PKL itu kita di semester 2. Jadi kita turun praktek di semester 2 itu langsung di rumah sakit, kita ketemu langsung dengan pasien. Bayangkan ya, kita baru tamat SMA masih orang bilang tuh masih bau-bau kencur SMA gitu ya, masih bodoh kan gitu, belum tahu apa-apa. Iya, belum tahu apa. Lalu kita bertemu dengan pasien di semester 2. Semester 2 itu kita turun praktek. Pokoknya masih bau SMA gitu. Tapi ketika kita masuk di situ, ada teman yang maksudnya yang katanya saya takut darah, saya takut suntik gitu kan. Tapi ketika masuk di dunia dunia keperawatan itu, masuk di rumah sakit gitu kan, itu tuh sama sekali ketika dia mulai, yang penting itu adalah saya harus bisa gitu. Misalnya dari awal dia takut sama darah nih, takut lihat darah ya, takut lihat darah saja ataupun pegang darah gitu kan. Tapi ketika dia harus berpikir misalnya saya harus bisa gitu kan, saya harus tidak boleh takut darah gitu kan. Itu niat bahwa tekad lah yang paling penting, itu tekad gitu. Teman-teman kami tuh banyak yang bercerita begitu, tapi pada akhirnya mereka bisa mencapai itu, maksudnya mereka bisa melewati masa-masa sulit itu, dan pada akhirnya ya sekarang mereka pun fine saja dan nikmati masa-masa menjadi mahasiswa keperawatan kayak gitu. Jadi kita tuh mulai praktek dari semester 2, kemudian semester 3, 4 sampai semester 7 ya. Itu pun tergantung dari kampusnya sih, tergantung dari kalian mau pilih kampus di mana gitu kan. Itu kan masing-masing kampus kan beda juga aturannya gitu. Ada yang mulai dari semester 5 mungkin, semester 6 mungkin gitu ada kan. yang juga pas nurse baru. Ada juga yang ketika masuk itu ya, kan nurse itu kan profesi keperawatan, profesi nurse itu baru turun praktek, ada juga. Tapi ya jangan takut gitu kan. Tapi kan kalau menurut dosen tuh mendingan diasah dari awal. Diperkenalkan lebih awal gitu, lebih penting gitu. Biar pas nanti nurse udah terbiasa. Udah pernah lihat, pernah lakuin kayak gitu. Iya. Jadi untuk kalian jangan pernah takut untuk menjadi seorang perawat. Ketika kalian menjadi seorang perawat,
itu banyak. Memang ketika menjadi seorang perawat itu banyak sekali tantangannya ya. Yang sudah kita lewati itu banyak sekali tantangan. Iya. Pengalaman suka dan duka juga. Pengalaman suka dan duka juga kita dapat gitu kan. Jadi ketika kalian menjadi seorang perawat itu seperti yang dikatakan oleh saudari Ana tadi, bahwa profesi perawat itu menarik. Kenapa dia menarik? Menarik sekali saudara. Kalau misalnya kalian masuk perawat itu apanya? Ya kita bayangkan kita bisa bertemu dengan teman-teman gini kan, kita kenapa menarik menjadi seorang perawat itu ya karena itu. Apalagi kalau misalnya turun PKL-nya itu, turun PKL-nya itu banyak teman. Jadi ketika kita turun PKL itu kita bukan Banyak hanya makan. ya banyak makan juga. Jadi ketika kita turun PKL itu kita bukan hanya ketemu dengan teman kita satu kampus. Jadi ketika musimnya PKL, misalnya musimnya PKL tiap semester itu tuh kita bertemu dengan banyak mahasiswa lain dari kampus lain gitu kan. Jadi di rumah sakit itu kita dianggap sama, meskipun kamu dari universitas ataupun kamu dari stikes atau kamu akreditasinya ini dan ini, kita semua itu sama gitu. Di rumah sakit itu kita semua sama. Jadi jangan pernah takut. Terus belajar. Terus Penting belajar. ada niat dan Ada niat. mau belajar, semuanya pasti bisa. Oke. Jadi teman-teman, yang penting dari apa yang kita bicarakan tadi ini semoga bisa memotivasi kalian. Jadi kesimpulannya dari kami bertiga ini adalah yang penting kita menjadi seorang perawat itu punya niat dan punya tekad. Bukan dari paksaan orang lain, tapi ketika paksaan dari orang tua kan, tapi ketika kita menjalani dengan sepenuh hati, pasti juga kita akan mencintai profesi itu. Jadi untuk kalian jangan pernah takut untuk menjadi seorang perawat, ya kan? Hari ini sampai jumpa di video berikutnya. berikutnya. See you Dadah. next time.